Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan IP dimanapun berada. Tahukah kamu kawan IP bahwasanya di PLTU Suralaya memiliki fasilitas pemanfaatan brine rejected yang diolah menjadi garam industri. Nah, penasaran kan prosesnya seperti apa? Yuk kita cari tahu. Suralaya Power Generation Unit adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh PT Indonesia Power. Berlokasi di ujung barat Pulau Jawa, Provinsi Banten, PLTU Suralaya mengelola 7 unit pembangkitan dengan total kapasitas terpasang sebesar 3.400 MW. Untuk diketahui, PLTU Suralaya memiliki sistem pendinginan dan sistem air yang akan digunakan sebagai bahan baku membuat uap yang dipakai untuk memutar turbin. Potensi air buangan atau rejected brine di PLTU merupakan sisa air laut yang digunakan pada boiler pembangkit listrik yang akan diubah menjadi air tawar melalui proses pemisahan kadar garam dan air tawar atau yang dikenal dengan proses desalinasi. Air tawar tersebut kemudian diisikan ke boiler untuk diubah menjadi uap panas agar turbin pembangkit listrik dapat bergerak. Dalam proses desalinasi menyisakan tumpukan garam yang selama ini tidak diolah dan dibiarkan tanpa manfaat. Nah, karena hal inilah, pada tanggal 15 Desember 2021, PLTU Suralaya meresmikan proyek mini plan garam PLTU sebagai inovasi pengembangan untuk mengelola air buangan tersebut menjadi garam industri yang memenuhi standarisasi. Seperti apa prosesnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Selamat siang kawan IP, saya sudah berada di area proyek mini plan garam, di mana di sini prosesnya desalinasi, dan tentunya saya sudah janjian di sini dengan salah satu penanggung jawab, yaitu ada Mas Yuda. Oke, kita langsung saja. Selamat siang Mas Yuda. Selamat siang Mas. Sehat Mas Yuda. Kawan IP. Oke, Mas Yuda, boleh sedikit ceritakan nggak atau jelaskan kepada teman-teman kawan IP semua bagaimana sih proses terkait mini plan power garam ini? Ini Mas Rizky, kawan IP. Mini plan garam ini salah satu program pemerintah Beyond KWH yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan PT Indonesia Power, yaitu untuk memanfaatkan limbah buangan dari desalination plant, yaitu rejected brine, yang akan dihasilkan garam cair 20% NaCl. Oke, berarti yang dihasilkan untuk garam NaCl itu 20% ya? 20% Itu NaCl. per jam apa per hari? Apa per minggu? Untuk per jamnya 500 liter per jam. Oh, per jamnya 500 liter. Oke, terus untuk selain itu prosesnya apa lagi Mas Yuda? Kalau untuk prosesnya kita menggunakan teknologi membran system. Membran system? Nah, ada empat sistem digunakan, yaitu ultrafiltrasi membran, modul, terus nanofiltrasi modul, reverse osmosis modul, dan yang terakhir brine concentration modul. Oke, berarti ada 4 ya? Ada 4. Oke, ada 4 proses. Nanti hasil akhir itu produknya akan garam 20% NaCl itu. Oke, itu berupa cair ya, bukan garam padat? Garam cair 20% NaCl. Oke, berarti itu ada 4 proses untuk mendapatkan tadi 20% garam cair. Oke, untuk kebutuhan suplainya dari rejected brine dari desal itu membutuhkan 8 meter kubik per jam untuk disuplai ke area sini. Area sini. Berarti dari desal sana ke sini butuh 8 meter. 8 meter kubik, 8.000 liter. 8.000 liter. Oke, itu durasi waktunya ada? Diproses melewati modul tadi, untuk terakhir dapat produksinya garam cair 20% NaCl itu sekitar 500 liter per jam. Oh, 500 liter per jam. Dan produk lainnya ada lagi Mas guys. Oh, ada lagi. Apa tuh? Biar kawan-kawan IP pada tahu. Fresh water 2,8 meter kubik per jam. Fresh water, air bersih 2.800 liter. 2.800 liter dari proses desalinasi ini. Itu produk berarti lainnya. bisa dibuat garam, bisa dibuat tawar. Ya. Oke. Untuk air tawar mungkin kita bisa buat untuk yang lain. Jadi pemanfaatannya luas lah ya. Luas. Oke Mas Yuda, terima kasih banyak dan mudah-mudahan kerjasama antara BRIN dan PT Indonesia Power ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya untuk masyarakat sekitar juga bisa merasakan ya Mas Yuda ya.
Oke Mas Yuda, terima kasih banyak dan kami persilakan juga kalau misalkan Mas Yuda masih ada kegiatan yang lain, tentunya hatur nuhun, terima kasih banyak. Saya pamit Mas Yuda ya. Bersinergi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, proyek mini plant yang dikembangkan PLTU Suralaya memiliki kapasitas jumlah produksi garam 750 ton per tahun. Potensi air buangan atau rejected brine dari PLTU di Pulau Jawa jika dimanfaatkan seluruhnya akan menghasilkan garam yang memenuhi syarat dengan mutu klor alkali proses atau CAP sekitar 1,8 juta ton. Jumlah tersebut hampir mencukupi kebutuhan garam CAP sebesar 2,4 juta ton. PLTU Suralaya sendiri memiliki potensi produksi garam sebesar 368.730 ton per tahunnya. Pengembangan garam industri terintegrasi ini merupakan salah satu proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. PLTU Suralaya salah satu program strategisnya adalah riset untuk menghasilkan garam PLTU atau lebih tepatnya garam industri CAP, riset antara Indonesia Power dengan BRIN, di mana riset tersebut memanfaatkan brine water yang kadar garamnya 4% dengan mini plant yang sudah terpasang dan beroperasi sejak Desember 2021. Kita harapkan bisa menghasilkan garam cair dengan kandungan konsentrat garam di kisaran 20%, yang garam cair tersebut mempunyai peluang untuk membangun bisnis beyond KWH dari PLTU Suralaya, di mana pemanfaat garam industri tersebut berada di dekat dengan PLTU Suralaya, yaitu di Bojonegara, PT Sulfindo, dan juga Asahimas. Langkah ke depan yang paling dekat adalah kita, PT Indonesia Power, dan juga Pusat Ristek Teknologi Industri Proses dan Manufaktur, salah satu unit dari BRIN, Badan Riset Negara, adalah mengajukan paten atas teknologi yang sudah didapatkan ini, pemanfaatan brine water dari PLTU untuk menjadi garam industri. Nah, setelah paten kita dapatkan, kita akan tentu kaji lebih detail dengan tim pengembangan kantor pusat untuk mendapatkan kajian kelayakan yang lebih detail, sehingga kita bisa, harapan selanjutnya adalah benar-benar mewujudkan, memanfaatkan produk yang sebelumnya tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi produk yang bernilai ekonomi, mengisi tantangan kebutuhan garam nasional yang saat ini masih sangat mengandalkan dari import, sehingga kebutuhan garam nasional bisa dicukupi dari berbagai pembangkit, khususnya PLTU yang dikelola IP di Jawa maupun di luar Jawa. BRIN bekerjasama dengan PT Indonesia Power ini untuk membuat terobosan baru bagaimana membuat garam tanpa lahan pegaraman, jadi nggak perlu dijemur lagi. Ibaratnya itu air laut masuk mesin, keluar jadi garam. Nah, itu bisa berproduksi sepanjang tahun, tidak tergantung dengan musim dan cuaca. Nah, dengan peralatan ini, kita dengan teknologi membran ini, maka kita diharapkan bisa menghasilkan garam industri dengan kualitas yang sesuai dengan standar. Nah, itu tadi penjelasan terkait mini plant garam yang ada di PT Indonesia Power Suralaya PGU. Terima kasih banyak buat Kan IP yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Dan ketemu lagi nanti di Sapa Ramadan berikutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.